Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam tampilan PowerPoint dan web. Kami akan menampilkan PPT hasil kelompok kami yang berjudul Musicalpedia Music Style. Berikut anggota-anggotanya. Pada bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang, alat musik memiliki peran penting dalam perkembangan seni dan budaya manusia. Dari masa ke masa, alat musik telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Mulai dari alat perkusi sederhana hingga instrumen elektronik modern. WordPress mempermudah pengelolaan penyebaran konten musik secara global, memungkinkan musisi dan produsen alat musik untuk mengunggah tutorial, ulasan, serta informasi edukatif dengan lebih efisien. Dengan CMS, siapapun dapat membangun situs web yang informatif dan interaktif, yang pada gilirannya membantu meningkatkan minat dan pengetahuan publik tentang alat musik. Idul Fitri 2023. Pada bab 2, landasan teori 2,1 Content Management System (CMS) adalah sebuah perangkat lunak yang memudahkan kita dalam mengelola konten website tanpa harus memiliki keahlian teknis yang mendalam. Bayangkan CMS seperti sebuah aplikasi yang mirip dengan Microsoft Word untuk website. Anda bisa menulis, mengedit, dan mengatur konten dengan mudah menggunakan antarmuka yang ramah pengguna. CMS juga memungkinkan beberapa orang untuk bekerja sama mengelola konten website seperti sebuah sistem manajemen dokumen di kantor, menurut Heriana 2017. Contoh CMS paling populer adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Sistem-sistem ini sangat membantu berbagai kalangan, dari blogger pribadi hingga perusahaan besar, untuk mengelola website mereka tanpa harus mempekerjakan program khusus untuk setiap perubahan kecil yang diperlukan, menurut Kadia 2023. Pada musik style, alat musik merupakan instrumen yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis suara musikal melalui manipulasi mekanik dan elektronik. Setiap alat musik memiliki karakteristik dan teknik permainan yang unik, menciptakan spektrum bunyi yang beragam dan dapat dikombinasikan untuk menghasilkan komposisi musik yang kompleks. Sejarah istilah musik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu muse, artinya sebutan untuk dewi-dewi yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab terhadap suatu seni dan juga ilmu pengetahuan. Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Musik adalah sebuah suara yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik, menurut Orlando 2017. Baik, saya akan melanjutkan pemanfaatan Content Management System. Content Management System memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi dan edukasi tentang alat musik di era digital ini. CMS memungkinkan pengelolaan konten tentang alat musik majasi, terstruktur, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Melalui platform CMS, informasi tentang berbagai jenis alat musik, sejarahnya, cara memakan, serta teknik-teknik khusus dapat disajikan dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, dan audio secara teri. Perkembangan alat musik dari masa ke masa. Perkembangan alat musik
tradisional dan modern menunjukkan perubahan yang mencerminkan kemajuan budaya dan teknologi dari masa ke masa. Alat musik tradisional yang berasal dari periode sejarah sehingga abad pertengahan, umumnya dibuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, tulang, dan kulit hewan, serta dimainkan secara manual dengan teknik sederhana. Misalnya, gamelan di Indonesia dan samisen di Jepang adalah contoh alat musik yang telah diwariskan turun-temurun. Memiliki teknik dan pembuatan yang rumit dan biasanya terkait dengan ritual atau kegiatan budaya tertentu. Namun seiring perkembangan zaman, revolusi industri pada abad ke-18 dan 19 memperkenalkan mesin yang memungkinkan produksi instrumen lebih cepat dan persis, memperluas akses alat musik ke masyarakat yang lebih luas. Alat musik modern kemudian berkembang dengan adanya inovasi pada instrumen-instrumen seperti piano, gitar, listrik, dan yang sesuaikan untuk kebutuhan musik kontemporer. Hal ini juga menyampai dengan adanya periodisasi alat musik mencakup beberapa periode penting dalam sejarah musik, yaitu zaman pertengahan dan zaman Renaissance. Peran alat musik dalam budaya dan seni. Alat musik memiliki peran yang sangat fundamental dan mendalam dalam bentuk identitas budaya serta menjadi medium ekspresi seni di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Sejak zaman kuno, alat musik telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi yang dipegang oleh setiap komunitas. Melalui bunyi dan melodi yang dihasilkan, alat musik mampu menyampaikan cerita, emosi, dan pengalaman yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata semata. Dalam konteks ritual dan upacara adat, alat musik seiring kali memiliki kekuatan sakral dan spiritual. Di banyak masyarakat tradisional, bunyi-bunyian tertentu dari alat musik dipercayai dapat menghadirkan roh leluhur, menyembuhkan penyakit, dan mengusir energi negatif. Hal ini menunjukkan bagaimana alat musik tidak hanya berfungsi sebagai pengiring, tapi juga jabatan antara dunia fisik dan spiritual. Alat musik juga berperan penting dalam melestarikan dan mewariskan cerita serta sejarah suatu masyarakat melalui lagu-lagu yang diiring alat musik tradisional. Nilai-nilai budaya, kisah kepahlawanan, dan kearifan lokal dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap daerah memiliki alat musik khasnya sendiri yang mencerminkan karakteristik geografis, bahkan baku yang tersedia, serta filosofi hidup masyarakat. Selanjutnya adalah dampak teknologi terhadap perkembangan dan penggunaan alat musik. Kemajuan teknologi ini telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan dan penggunaan alat musik elektronik dalam musik kontemporer. Teknologi modern memberikan lahirnya instrumen seperti synthesizer, sampler, dan drum elektrik yang memperkaya palet suara dan memungkinkan musisi menciptakan suara yang tidak mungkin dilakukan dengan alat musik tradisional. Kemudahan manipulasi suara melalui perkembangan lunak, komputer, dan perangkat digital membuat peluang eksplorasi kreatif yang sangat luas, memungkinkan berbagai genre baru seperti EDM, electronic dance music, hip hop, dan musik ambient yang berkembang secara pesat. Selain itu, alat musik elektronik memberikan produksi musik yang lebih efisien karena suaranya dapat direkam, dimodifikasi, serta diproduksi secara digital tanpa perlu instrumen fisik yang besar atau ruang rekaman yang khusus. Kemajuan teknologi ini juga memungkinkan kolaborasi jarak jauh melalui perangkat digital, sehingga peran musisi dari berbagai belahan dunia dapat bekerja sama tanpa harus bertemu secara fisik. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak hanya memperkaya aspek teknik dan elektrik musik kontemporer, tetapi juga
mengubah cara musik dibuat, didistribusikan, dan dinikmati. Adapun alat musik berdasarkan jenisnya, yaitu ada 5. Yang pertama, idophone, adalah alat musik yang sumbernya berasal dari bunyi bahan dasar. Contohnya kulintang, drum, bongo, kabas, dan angklung. Kemudian yang kedua itu aerophone. Alat musik yang sumbernya berbunyi berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya seruling, trompet, harmonika, trombon, yang terakhir adalah organ. Kemudian adalah chordophone, alat musik yang sumbernya berasal dari dawi. Contohnya bass, gitar, biola, sitar, piano, dan kecapi. Kemudian yang keempat adalah membranophone, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Contohnya tifa, drum, gendang, tam-tam, rebana. Kemudian yang terakhir adalah elektrophone. Musik ini bersumbernya bunyinya dari berbagai oleh tekanan listrik atau elektronik. Contohnya keyboard, gitar listrik, bass listrik, yang terakhir adalah piano listrik. Selanjutnya bab 3 yaitu isi. Terdapat yang pertama tampilan SAM awal mula sebelum membuka WordPress, yaitu halaman SAM. Halaman SAM merupakan perangkat lunak open source yang berfungsi sebagai web server untuk mengembangkan dan merancang situs web. Halaman SAM dapat dilihat pada gambar 3.1 di samping yang menampilkan tampilan antarmuka kontrol panel SAM, sebuah paket perangkat lunak yang sering digunakan untuk menjalankan server web lokal. Pada panel tersebut, kita dapat melihat beberapa modul yang tersedia seperti MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat, beserta informasi terkait pods, status, dan aksi yang dapat dilakukan pada masing-masing modul tampilan WordPress. Yang kedua yaitu tampilan halaman WordPress. Halaman WordPress merupakan halaman login WordPress yang digunakan untuk mengakses dashboard pengelolaan situs web. Dalam hal ini, situs bernama Musicalpedia. Halaman WordPress dapat dilihat pada gambar 3.2. Pada gambar 3.2 terdapat logo WordPress di bagian atas, diikuti dengan formulir login yang meminta pengguna memasukkan nama pengguna atau alamat email serta kata sandi. Pada pengguna yang terlihat adalah Javian MSA dengan opsi untuk menampilkan atau menyembunyikan sandi menggunakan ikon mata di sebelah kolom sandi. Terdapat kotak centang "Ingat saya" untuk mempertahankan sesi login, serta tautan bantuan seperti "Lupa sandi Anda", dan opsi untuk kembali ke halaman utama situs. Yang ketiga yaitu tampilan halaman utama. Halaman web Musicalpedia menampilkan desain yang didominasi oleh warna-warna hangat seperti merah dan orange, memberikan kesan dinamis dan ekspresif. Halaman utama dapat dilihat pada gambar 3.4. Pada gambar di atas menunjukkan latar belakang halaman didominasi oleh motif dan garis-garis musik yang menggambarkan suasana dunia musik. Di bagian atas terdapat logo Musicalpedia yang menjadi identitas utama di situs tersebut. Tampilan halaman utama. Halaman web Musicalpedia menampilkan desain yang didominasi oleh warna-warna hangat seperti merah dan orange, memberikan kesan dinamis dan ekspresif. Halaman utama dapat dilihat pada gambar 3.4 di samping, menunjukkan latar belakang halaman didominasi oleh motif dan garis-garis musik yang menggambarkan suasana dunia musik. Di bagian atas terdapat logo Musicalpedia yang menjadi identitas utama situs tersebut. Lanjut gimana, Cuk? Kontekat ya. Lanjut.
Tampilan header. Tampilan header merupakan halaman tambahan membedakan judul dan subjudul dalam konten tulisan. Header WordPress juga dapat meningkatkan keterbacaan dan SEO, serta membantu mesin pencari menemukan halaman website. Halaman header dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini. Pada gambar tersebut menunjukkan menu navigasi di bagian atas, memudahkan pengguna untuk menjelajahi berbagai konten yang tersedia seperti beranda, variasi musik, about, blog, dan kontak. Tampilan web ini memberikan kesan profesional dan informatif sesuai dengan tagline "Jelajahi seluruh musik di seluruh dunia" yang menjadikan fokus utama situs ini. Secara keseluruhan, desain Musikalpedia menggambarkan dunia musik yang luas dan beragam, dengan nuansa yang elemen grafis mendukung tema tersebut. Tata letak yang teratur dan navigasi yang jelas memudahkan pengguna menjelajahi konten-konten yang disediakan oleh situs Musikalpedia. Sidebar kategori. Di sisi kanan terdapat sidebar yang menampilkan kategori-kategori musik seperti aerophone, electrophone, idiophone, chordophone, dan membranophone. Tampilan footer. Pada bagian halaman ini, terdapat footer yang menyediakan beberapa informasi penting. Yang pertama, pada bagian temukan kami, yang mencantumkan alamat, lokasi, serta kontak yang bisa dihubungi seperti email, nomor telepon, dan nomor ponsel. Ini memungkinkan pengunjung untuk menghubungi pihak pengelola situs jika diperlukan. Di bagian tengah, ada keterangan tentang situs ini, menjelaskan bahwa situs ini berisi informasi dan pengenalan mengenai berbagai jenis musik serta hal-hal yang terkait dengan musik dan bidang-bidang serupa, memberikan gambar umum tentang fokus dan konten yang ada di situs ini. Pada sisi kanan terdapat keterangan cari yang memungkinkan pengunjung untuk mencari informasi spesifik di dalam situs ini, memudahkan navigasi dan pencarian data yang diinginkan oleh pengguna. Di bagian paling bawah terdapat informasi hak cipta yang menyatakan bahwa situs ini merupakan karya dari Musikalpedia dengan menggunakan tema Inspiro yang dikembangkan oleh WP Zoom. Ini memberikan atribusi dan pengakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan situs ini. Secara keseluruhan, footer menyediakan informasi kontak, deskripsi situs, fitur pencarian, serta atribusi hak cipta, sehingga memudahkan pengunjung untuk memahami dan berinteraksi dengan situs ini. Selanjutnya, tampilan logo. Logo Musikalpedia merupakan simbol yang mencerminkan kekayaan dan keunikan dari dunia musik. Latar belakang gelap dengan bintang-bintang menggambarkan keagungan dan kedalaman dari ilmu pengetahuan musik. Pada pusat logo terdapat lambang notasi musik yang terbentuk dari huruf M dan P, mewakili inti dari Musikalpedia sebagai sumber informasi dan referensi tentang segala hal yang berkaitan dengan musik. Bentuk gelombang air di bawah bagian logo melambangkan fluiditas, kelembutan, dan kemampuan musik untuk membawa pendengar ke dalam dimensi yang berbeda. Penggunaan warna emas pada notasi musik dan gelombang merepresentasikan keindahan, kemewahan, dan keagungan dari seni musik itu sendiri. Secara keseluruhan, logo Musikalpedia menyampaikan pesan bahwa platform ini merupakan wadah untuk menjelajahi, mempelajari, dan menghargai segala aspek musik dari teori hingga asperisasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berwawasan luas. Selanjutnya, tampilan quotes terbaru. Tampilan quotes terbaru pada WordPress biasanya menampilkan daftar artikel blog yang tersusun secara kronologis dengan artikel terbaru muncul di posisi paling atas. Setiap artikel dalam daftar ini umumnya menampilkan beberapa elemen utama. Di bagian atasnya terdapat setiap artikel, terdapat judul yang biasanya dapat diklik untuk membuka artikel lengkapnya. Di bawah judul terdapat metadata post seperti tinggal publikasi, nama penulis, dan kategori artikel. Tampilan artikel dapat menyatakan gambar unggulan yang berfungsi sebagai ilustrasi visual dan konten. Di bawah gambar atau langsung setelah judul terdapat cuplikan teks yang merupakan ringkasan singkat dari artikel, biasanya 2-3 kalimat pertama, atau ringkasan yang ditulis khusus setiap artikel. Dalam daftar biasanya dipisahkan dengan margin atau garis pembatas untuk memudahkan pembaca membedakan antar artikel. Di bawah export terdapat tombol baca selengkapnya atau report yang mengajak pembaca untuk membuka artikel lengkap.
Untuk tampilan 3.8 itu ada tampilan rebana. Untuk yang 3.82 tampilan gitar listrik. Yang ketiga tampilan bass listrik. Yang keempat tampilan kendang. Yang kelima tampilan kolintang. Yang keenam tampilan angklung. Yang ketujuh tampilan bongok. Yang kedelapan tampilan suling. Yang kesembilan tampilan keyboard. Yang ke-10 tampilan tifa. Yang ke-11 tampilan biola. 12 tampilan gitar. 13 tampilan harmonika. 14 tampilan trompet. 15 tampilan kecapi. Yang apa Be? Ini apa dibilang? Oh aku dulu agak kira aku tampilan kedua. Selanjutnya ada tampilan periodisasi musik. Judul periodisasi musik ditampilkan dengan ukuran besar di atas gambar latar belakang berupa tekstur dinding kuno atau fresko yang memberikan nuansa historis yang sesuai dengan topik. Konten utama dimulai dengan 3 paragraf pengantar yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan musik. Paragraf-paragraf tersebut menjelaskan bahwa sejarah musik dari abad pertengahan hingga kontemporer menarik untuk dipelajari, bagaimana perkembangan musik secara historis, dan menyebutkan adanya 9 periode musik yang memiliki kontribusi signifikan. Tampilan genre musik atau drop down. Pada tampilan drop down ini, kami menyajikan 3 genre yaitu pop, rock, dan jazz. Karena ketiga genre tersebut memiliki popularitas yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan beberapa genre yang ada, ketiga genre ini sangat banyak peminatnya di seluruh dunia. Selanjutnya tampilan About Us. Di bagian atas halaman terdapat judul About Us yang ditampilkan dengan huruf besar berwarna putih kontras dengan latar belakang gelap. Tata letak ini memberikan kesan kokoh dan profesional. Konten utama halaman disajikan dalam format teks berwarna putih di atas latar belakang gelap yang terbagi menjadi 3 paragraf utama. Paragraf ini menjelaskan visi dan misi Musikalpedia, komposisi tim, dan fokus konten mereka. Teks ini disusun dengan rapi dan mudah dibaca berkat spacing yang tepat dan kontras warna yang baik. Selanjutnya tampilan kontak. Laman kontak ini menampilkan informasi kontak lengkap dari sebuah situs. Ulang. Langsung kah? Situs. Tampilan kontak. Salah. Selanjutnya, tampilan kontak. Laman kontak ini menampilkan informasi kontak lengkap dari sebuah situs WordPress yang sepertinya terkait dengan musik atau periode musik. Di bagian header terdapat logo terbentuk lingkaran dengan inisial NB dan menu navigasi yang mencakup beranda, periodisasi musik, genre musik, atau dengan drop-down menu, About Us, dan kontak. Bagian utama laman kontak dibagi menjadi 2 kolom. Di kolom kiri terdapat informasi kontak yang tersusun rapi dengan judul-judul yang jelas. Yang pertama, address atau alamat terletak di Jalan Pangeran Suryanata. Yang kedua, email. Kelima, e1cms. .gmail.com. 3, phone atau telepon 085823231330. Sementara di kolom kanan terdapat bagian lokasi kami yang menunjukkan lokasi di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Bagian ini dilengkapi dengan peta Google Maps yang memvisualisasikan lokasi tersebut, memudahkan pengunjung untuk menemukan lokasinya. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengguna CMS, terutama WordPress, telah memberikan dampak signifikan dalam penyebaran informasi dan edukasi tentang alat musik. Dengan kemudahan dalam mengelola konten, para musisi, pendidik, dan penggemar alat musik dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka secara lebih efektif. WordPress memungkinkan penyajian informasi dalam berbagai format teks, gambar, dan video yang dapat diakses oleh khalayak luas. Selain itu, fitur interaktif yang terdapat dalam CMS mendukung terciptanya komunitas pembelajar yang saling bertukar informasi dan pengalaman.
Namun, tantangan tetap ada, seperti persaingan yang ketat dan kebutuhan yang terus berinovasi dalam penyajian konten yang menarik. Sarannya, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan CMS dalam dunia musik, penting bagi pengelola konten untuk fokus pada beberapa aspek. Yang pertama, mereka harus terus memperbarui dan menyajikan konten yang relevan dengan perkembangan terkini di industri musik. Kedua, kolaborasi dengan musisi dan pendidik musik dapat memperkaya konten yang disajikan, sehingga lebih bermanfaat bagi pengguna. Yang ketiga, perkembangan fitur-fitur baru yang mendukung interaksi pengguna seperti forum diskusi atau sesi tanya-jawab secara langsung dapat meningkatkan engagement dan partisipasi komunitas. Terakhir, upaya untuk mempromosikan konten melalui media sosial dan platform digital lainnya sangat penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan apresiasi terhadap alat musik serta budaya musik secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang website kami. Yang pertama yaitu masuk ke halaman SAM, di mana kita akan mengklik Apache terlebih dahulu. Setelah itu MySQL. Setelah itu kemudian pergi ke laman dengan web localhost/wordpress/wp-admin. Diklik. Setelah itu masukkan password dan sandinya. Setelah itu ini adalah tampilan halaman utama, halaman dashboard dari web WordPress. Selanjutnya pada Musicalpedia halaman dashboard ini kami menyajikan beberapa post, sebanyak post ini dimulai dari rebana sampai kolintang, dari kolintang sampai rebana. Kemudian untuk kategori saya menggunakan aerophone, elektrofon, ideofon, dan kodofon serta membrafon. Kemudian pada laman saya memakai laman yang pada dropdownnya itu di genre musik dengan jazz, rock, pop. Pada satu dropdown dengan genre musik. Kemudian predisasi musik yang memiliki laman sendiri, kontak, about us, homepage, halaman utama, dan serta yang lain. Kemudian pada plugin saya memakai one click demo import, video pop-up block by WP Zoom Forms, WP Zoom Instagram widget and blog, dan WP Portfolio Lite. Kemudian untuk penggunanya saya menggunakan nama saya sendiri sebagai administrator. Yang mana saya yang membuat channel, yang membuat laman website ini. Kemudian ya ini sebelum saya ekspor ke situs, dikarenakan ya agar nantilah saya ini ekspor agar bisa diakses sama banyak orang. Kemudian pada laman sesuaikan, ya di sini pos-posan terbarunya. Kemudian untuk rata kanan kiri huruf-huruf, sebenarnya saya sudah berusaha untuk rata kanan kiri, namun di luar post ini, tampilan post ini tidak bisa, melainkan
melainkan di dalamnya saja yang terdapat rata kanan kiri wolfnya, yaitu dengan saya memakai CSS tambahan yang bernama Text Align Justify. Kemudian pada 3 garis di samping ini menggambarkan kategori aerofont, electrofont, ideofont, codefont, dan membrofont, yang mana masing-masing ini alat musik berdasarkan jenisnya. Kemudian kita bisa mencari di sini misalnya Polyphony, searching seperti ini. Kemudian ada video tutorialnya. Yap, beginilah. Pada genre musik ini kan drop down, saya menggunakan 3 konten, yang mana pada masing-masing konten ini terdapat gambar dari 3 jenis aliran pada satu genre. Contohnya ini jazz, Dixieland, ada bebop, kemudian smooth jazz. Begitulah. Tak begini. Baik, selanjutnya ini adalah halaman utama dari Musikalpedia. Ada beranda, periodisasi musik, genre musik yaitu ada pop, rock, dan jazz. Ada about us dan kontak. Dan ini postingan-postingannya. Dan ini adalah footernya. Dan ini adalah postingan keduanya, yaitu ada ini. Musik yang paling lama itu ada Kolintang. Pada halaman ini terdapat periodisasi musik. Dimulai daripada zaman abad pertengahan tahun 700 sampai 1400. Lanjut zaman Renaissance dimulai pada tahun 1500 sampai 1600. Selanjutnya pada zaman Barok sekitar tahun 1600 sampai 1750. Selanjutnya musik klasik dimulai dari sekitar tahun 1750 sampai 1820. Selanjutnya ada musik romantik dari tahun 1810 sampai 1890. Selanjutnya ada musik zaman peralihan dimulai dari tahun 1880 sampai 1920. Selanjutnya ada musik zaman modern dimulai pada tahun 1900 sampai 1950. Selanjutnya ada musik kontemporer. Nah, saat ini pada halaman genre musik bagi sebagian orang memang menjadi teman hidup yang melambangkan suasana hati. Selain itu, musik dianggap mampu membuat pikiran dan tubuh seseorang menjadi rileks. Karena itulah banyak di antara orang-orang yang menjadikan bagaimanapun suasana hidupnya selalu diiringi dengan berbagai genre musik, sehingga musik juga menjadi hiburan favorit bagi mereka. Tak hanya hiburan, mendengarkan musik sudah seperti menjadi bagian dari kehidupan mereka, layaknya sebuah film yang diiringi musik pada setiap adegan. Di kehidupan nyata, juga musik bisa menjadi background in every chapter of life. Yang pertama ada klasik. Musik klasik dapat diartikan sebagai jenis musik yang intelektual dan indah. Dapat dikatakan, musik klasik bisa membawa ketenangan bagi para pendengarnya, sebab musik ini umumnya dimainkan dengan alat musik piano, cello, biola, dan lainnya. Contoh musik klasik yang melegenda hingga saat ini adalah musik klasik karya Mozart, Beethoven, dan Chopin. Yang kedua ada jazz. Meski tidak ada penelitian yang mengungkapkan dari mana asal dari kata jazz, musik jazz sendiri berasal dari komunitas Afrika Amerika di New Orleans, Louisiana.
Musik ini dikenal dengan ekspresi yang khas dari chord yang kompleks, swing, dan blue note. Nada yang dimainkan sedikit melenceng dari nada standar. Dalam perkembangannya, musik jazz juga memiliki banyak subgenre di bawahnya. Sekiranya ada 40 subgenre jazz meliputi bop, swing, vokal jazz, cool jazz, world fusion, and funk. Yang ketiga ada blues. Genre musik blues merupakan aliran yang berasal dari Amerika Serikat. Musik blues dikatakan muncul dari musik pujian dan spiritual. Hal ini mengingat penggunaan pola call and response yang kerap ditemukan di lirik musik blues. Pola call and response sendiri dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan di lirik. Saat ini, musik blues juga menjadi media untuk menyampaikan bentuk protes untuk hal-hal kemanusiaan, hak-hak kemanusiaan. Yang keempat ada pop. Jenis musik pop menjadi salah satu genre yang paling digemari oleh banyak orang. Pasalnya, jenis musik ini memiliki nada dan lirik yang sederhana. Tidak hanya itu, musik pop juga dikatakan lebih mudah dipahami dan mudah dinyanyikan. Pop juga diiringi dengan alat musik yang umum ditemui seperti gitar, drum, keyboard, dan bass. Yang kelima ada country. Musik yang memiliki nada ceria dan pembawaan yang santai serta ringan. Musik ini identik dengan suasana petikan gitar. Salah satu musisi populer yang menggunakan genre country adalah Taylor Swift. Lirik lagu country kebanyakan mengisahkan cerita tentang sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh penyanyinya, kaula muda. Yang keenam ada dance. Secara umum, musik ini memang diciptakan untuk mengiringi orang-orang berdansa dan menari, kaula muda. Musik dengan genre ini juga bisa mengandung unsur punk, soul, pop, dan salsa. Tidak hanya itu, seiring perkembangannya, musik jazz juga memiliki beberapa aliran seperti elektronik, dance, musik, EDM yang memiliki pola upbeat dengan berbagai subgenre EDM di bawahnya. Yang ketujuh ada reggae. Kaula muda, Bob Marley dikatakan sebagai salah satu musisi yang memiliki genre reggae. Musik reggae berasal dari Jamaika dan biasanya menyampaikan pesan perdamaian, kesamaan derajat, dan keseimbangan alam. Reggae berdasar pada aksen, pada sinkopasi atau offbeat untuk ciri khas dengan gaya musik ritmis. Hal ini disebut dengan skunk, yang kini dikenal dengan skunking atau gaya menari dalam musik ska dan reggae. Tempo musik reggae ini biasanya lebih lambat. Yang kedelapan ada R&B. R&B merupakan singkatan dari Rhythm and Blues. Musik R&B sendiri merupakan gabungan dari beberapa genre musik lainnya. Pada awalnya, musik ini dikenalkan oleh pemusik yang berasal dari Afrika Amerika. Saat ini, salah satu penyanyi populer yang menggunakan genre ini adalah SZA. Yang kesembilan, rap. Genre musik rap identik dengan teknik vokal yang cepat. Penyanyi dengan genre musik ini dikenal dengan sebutan rapper. Yang ke-10, dangdut. Musik yang berkembang di tanah air ini menjadi salah satu jenis musik yang tidak boleh dilewatkan. Banyak dipengaruhi oleh musik Melayu dan India. Musik dangdut biasanya identik dengan suara kendang yang menarik dan lirik yang mudah menggambarkan kehidupan yang sedang terjadi. Yang ke-11 ada balada. Musik balada biasanya diartikan sebagai jenis musik yang mengalun lambat dan sebagai besar membicarakan percintaan. Musik balada juga dikenal dengan lirik yang puitis dan menyentuh hati. Ke-12 ada rock. Dikatakan sebagai musik yang berisik, musik rock identik dengan iringan gitarnya yang menggelegar. Kaula muda, musik rock dinilai bisa membangkitkan semangat pendengarnya meski terkadang tak jarang pula lirik dari musik ini terkesan galau dalam musik yang keras. Yang ke-12 ada metal. Musik metal memiliki aliran suara lebih distorsi dan berkarakter lebih keras dibandingkan musik rock. Metal juga memiliki ciri khas agresif baik dalam pembawaan musik maupun lirik dari musiknya. Banyak distorsi, gitar, dan ketukan drum yang cepat di dalamnya. Yang terakhir ada hip hop. Jenis hip hop memiliki penggemar yang tidak sedikit loh. Kaula muda, musik yang berkembang di wilayah Timur Amerika ini memiliki gaya yang khas, mulai dari adanya elemen beatbox dan turntable. Tidak hanya mempengaruhi dunia musik, hip hop juga sukses mempengaruhi budaya breakdancing, graffiti, dan style dalam pakaian. Selanjutnya ada rebana. Pada rebana ini ada pengertiannya. Rebana itu gendang yang berbentuk bundar dan pipa yang merupakan khas suku Melayu.
Kemudian di sini ada cara atau tutorial cara memainkan rebana. Kemudian selanjutnya ada kendang. Oke, kendang itu adalah sejenis alat musik membrafon yang terbuat dari kulit. Keberadaannya sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman logam prasejarah Indonesia. Adapun cara atau tutorial memainkan gendang bisa dilihat pada gambar ini. Dangdut, tapi sebelum kita belajar, ini namanya dut saya ini, dan cetak ya ini seperti ini. Biasanya kalian lihat cetak yang banyak, cuma varian menggunakannya. Telunjuk, ini telunjuk, dan usahakan ini sama ini kena di kulit ini ya. Terus tangan usahakan jangan sampai tumpuk, nanti nggak bisa bunyi seperti ini ya, melebar. Itu adalah cara memainkan gendang. Selanjutnya yaitu alat musik bass listrik. Bass listrik elektrik itu sendiri adalah alat musik dawi yang menggunakan listrik untuk memperbesar suara. Bass umumnya lebih berat daripada gitar elektrik, biasanya karena senarnya lebih tebal untuk menjangkau nada rendah, sehingga membuat material kayu yang lebih padat dan keras untuk menyeimbangkan tekanan pada leher gitar. Berikut adalah tutorialnya, bisa dilihat pada video ini. Halo, bersama saya Teguh. Sekarang kita akan belajar gitar bass. Dan untuk Anda sekalian yang ingin belajar gitar, selamat datang di Teguh Channel. Ada juga yang 5 senar dan 6 senar. Nah, sekarang kesempatan kali ini kita akan belajar yang 4 senar. Nah, kita mulai dari mana? Belajar gitar bass itu kita di sini perhatikan ada fret ya, ada fret gitar 1, 2, 3, ini namanya fret. Kemudian ada senar 1 dari bawah, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian Itu adalah tutorialnya. Kemudian yang selanjutnya adalah gitar listrik. Gitar elektrik atau gitar listrik adalah jenis gitar yang menggunakan beberapa pickup untuk mengubah bunyi atau getaran dari string gitar menjadi arus elektrik yang akan dikuatkan kembali dengan menggunakan seperangkat amplifier dan penegasan suara. Di sini ada juga tutorial cara memainkan gitar elektrik. Selanjutnya adalah trompet. Trompet ini adalah sebuah alat musik tiup logam yang terbuat dari kuningan dan memiliki bentuk kerucut atau silinder. Trompet ini memiliki corong berbentuk cangkir dan lonceng yang melebar. Alat musik ini memiliki 3 tombol yang disebut
injak yang dapat ditekan untuk mengubah tinggi rendahnya suatu nada. Di sini juga ada tutorial cara memainkan trompet. Kemudian ada harmonika. Alat musik harmonika itu sendiri adalah termasuk alat musik tiup. Cara memainkan alat musik ini dengan cara meniup dan menghisap lubang untuk menghasilkan suara. Harmonika itu berasal dari alat musik tradisional Cina yang bernama Sheng. Alat musik tradisional tersebut telah digunakan sekitar 5.000 tahun yang lalu, tepatnya sejak Kekaisaran Mughal. Di sini juga terdapat tutorial cara memainkan harmonika. Selanjutnya yaitu ada alat musik gitar. Di sini ada latar belakang dan sejarah gitar. Selanjutnya yaitu terdapat tutorial cara memainkan gitar buat pemula yang masih belum mengerti gimana sih cara main gitar. Halo guys, welcome to the channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang step atau tahapan belajar. Ikan juga nontonnya jangan yang ada embel-embel di belakangnya. Latih ini tiap dengan cara mengklik video ini. Kemudian yaitu alat musik biola. Sama di sini juga terdapat latar belakang dari biola itu sendiri dan di sini terdapat tutorial cara menggunakan biola juga untuk pemula. Secara lengkapnya dapat dilihat sendiri di video yang telah ditampilkan. Berikutnya yaitu alat musik tifa. Untuk memahami lebih lanjut lagi, itu ada dimasukkan juga latar belakang di sini dari alat musik tifa itu sendiri dan gimana caranya menggunakan alat musik tifa ini. Baik, selanjutnya yaitu alat musik kecapi. Baik, terdapat latar belakang kecapi dan tutorial kecapi untuk pemula. Jadi sangat direkomendasikan bagi pemula untuk dari kecapi itu adalah tangan ini, nyintruk istilahnya. Nyintruk itu Selanjutnya Kak, pada halaman abad os di Musikalpedia kami adalah tim yang berdedikasi untuk menyebarluaskan pengetahuan dan wawasan mendalam seputar berbagai topik menarik. Perjalanan kami dimulai dari hasrat untuk berbagi informasi yang bermakna dan membantu pembaca memahami dunia di sekitar kita dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif. Tim kami terdiri dari para penulis, peneliti, dan praktisi yang memiliki latar belakang beragam dan pengalaman mendalam di bidang masing-masing. Setiap artikel yang kami publikasikan merupakan hasil riset teliti, analisis mendalam, dan komitmen kami untuk memberikan konten berkualitas tinggi. Kami percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mengembangkan diri dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekeliling kita. Misi kami sederhana namun kuat, mengedukasi, menginspirasi, dan membuka wawasan pembaca melalui artikel-artikel yang
informatif, aktual, dan mudah dipahami. Kami fokus pada topik-topik yang beragam mulai dari sains dan teknologi hingga budaya, sejarah, dan inovasi global. Setiap artikel kami dirancang untuk memberikan perspektif baru dan mendorong membaca berpikir kritis. Keberagaman adalah nilai utama kami. Kami percaya bahwa setiap sudut pandang memiliki nilai, dan pengetahuan sejati lahir dari keterbukaan dan keinginan untuk terus belajar. Tim kami senantiasa berupaya menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan standar etika jurnalistik yang tinggi. Kami tidak sekadar sebuah platform artikel, tetapi sebuah komunitas yang tumbuh bersama. Kami mendorong pembaca untuk berinteraksi, berbagi pendapat, dan turut berkontribusi dalam dialog intelektual. Melalui komentar, diskusi, dan umpan balik, kami percaya dapat menciptakan ruang berbagi pengetahuan yang dinamis dan inspiratif. Terima kasih telah mengunjungi situs kami. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menarik menjelajahi pengetahuan, memahami keberagaman, dan terus bertumbuh bersama. Salam hangat, tim kelompok 5. Berikutnya kontak. Address Jalan Pangeran Suryanata. Email ke5e1cms@gmail.com. Phone 085823253130. Lokasi kami Indonesia, Kalimantan Timur, Samarinda. Selanjutnya pada halaman kedua, tampilan pertama terdapat Lanjut nanti capek. Selanjutnya pada halaman kedua yang pertama terdapat tampilan keyboard dengan penjelasannya. Kemudian ketika diklik read more, dia terdapat video tutorialnya. Subscribe dan selanjutnya tampilan yang kedua itu ada suling beserta dengan penjelasannya, dan diklik read more juga terdapat video tutorialnya. Yang ketiga terdapat tampilan bongo beserta dengan penjelasannya, dan ketika diklik read more terdapat video tutorialnya. Yang keempat terdapat tampilan angklung beserta dengan penjelasannya, dan terdapat pula tutorialnya. Yang kelima terdapat tampilan kolintang beserta dengan penjelasannya, ketika diklik juga terdapat video tutorial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada video.